Bicara tentang Mojokerto, ingatan kita pasti akan tertuju pada sebuah wilayah kabupaten yang banyak memiliki objek wisata alam menakjubkan dan memanjakan mata bagi siapapun. Selain menyuguhkan pesona keindahan alam yang luar biasa, Mojokerto juga menyimpan objek-objek wisata sejarah peninggalan dari Kerajaan Majapahit di Kecamatan Trowulan. Sebut saja Candi Brahu ataupun benda purbakala yang tersimpan di Museum Pusat Informasi Majapahit dan masih banyak lainnya. Belum lagi temuan situs-situs baru setelah ratusan tahun terpendam tanah dan belum sepenuhnya diekskavasi. Banyaknya situs dan benda purbakala yang ditemukan di kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Trowulan tak lepas dari tangan orang-orang yang selama ini menggantungkan hidupnya di tanah galian. Mereka inilah yang berjasa dalam menemukan struktur bangunan kuno, benda-benda purbakala, dan mereka pula lah yang disalahkan ketika sisa-sisa peradaban Majapahit itu hancur dan rusak karena aktivitasnya. Tahun 2013 lalu, pemerintah menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Sejak saat itu, wilayah yang diyakini sebagai pusat dari Kerajaan Majapahit ini memiliki payung hukum. Meski berpayung hukum, namun tak ada batasan bagi warga di daerah ini dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Selain bertani, rata-rata masyarakat di Trowulan dan sekitarnya mencukupi kebutuhan hidupnya sebagai perajin bata merah, menggali tanah dan pasir. Aktivitas pekerjaan seperti itu dilakukan secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu. Mereka memanfaatkan tanah miliknya yang tidak rata dan masih berupa gundukan untuk mengais rezeki. Tak sedikit dari para perajin menyewa lahan garapan ketika memproduksi bata merah. Hal yang sama juga banyak dilakukan oleh para penambang atau penggali tanah dan pasir. Area tanah kosong itu sengaja disewakan oleh sang pemilik dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelum akhirnya dijadikan lahan bercocok tanam ketika lahannya telah rata. Nah, dari tangan orang-orang inilah banyak ditemukan struktur bangunan kuno, baik itu berupa dinding, pondasi, lantai, ataupun benda-benda purbakala peninggalan dari peradaban Majapahit. Tak jarang dari mereka menemukan benda cagar budaya yang tak ternilai harganya itu dalam kondisi utuh, meski ada sebagian lainnya ditemukan rusak ataupun pecah hingga menjadi beberapa bagian. Koin kepeng, pecahan keramik, fragmen gerabah, dan benda-benda peninggalan dari peradaban masa lampau yang masih asli, serta struktur bangunan kuno mereka temukan di bawah permukaan tanah yang digali. Para perajin bata merah dan penggali tambang yang peduli akan peninggalan purbakala banyak yang menyimpan dan mengumpulkan temuan-temuannya tersebut, bahkan dibawanya pulang ke rumah sebagai koleksi. Sementara ada pula yang langsung melaporkannya ke petugas BPJB Jawa Timur jika menemukan susunan bata merah kuno yang masih membentuk sebuah struktur bangunan megah. Hal itu dilakukan
karena mereka sadar temuannya itu sangatlah penting dan cukup berarti untuk mengungkap sejarah peradaban Majapahit yang berjaya di kisaran abad 13 hingga 14 Masehi. Namun banyak pula di antara perajin dan penggali tambang yang seakan tak peduli dengan temuannya. Selain tak melapor, benda purbakala yang ditemukan dijual ke kolektor barang antik. Sedangkan bata merah penyusun struktur dibongkar karena dianggap keberadaannya mengganggu aktivitas kesehariannya. Di masa lalu, ada yang menjual bata merah sebagai campuran semen. Selain itu, mereka tak melapor karena khawatir dilarang membuat bata merah ataupun menggali tanah dan pasir di area tempat ditemukannya benda cagar budaya, sehingga mata pencahariannya hilang. Padahal dengan melapor akan temuannya itu, para perajin dan penggali tambang mendapat imbalan atas jasanya, atau nantinya tanah akan dibebaskan dengan nilai ganti rugi yang sepadan. Terlepas dari itu semua, apakah para perajin bata merah dan penggali tambang ini patut disalahkan atas rusaknya benda-benda cagar budaya peninggalan dari masa lampau itu? Karena mereka juga sangat berjasa dalam menemukan sisa-sisa peradaban Majapahit. Tanpa mereka, bukan tak mungkin benda purbakala dan struktur bangunan kuno yang selama ratusan tahun terpendam tanah bisa terungkap. Untuk itu peran penting kita semua sangatlah dibutuhkan, terutama pemerintah, dalam mensosialisasikan ke para perajin bata merah dan penggali tambang serta masyarakat di kawasan cagar budaya nasional Trowulan agar terus ditingkatkan.